Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Di video kali ini kita akan membawakan alur cerita terbaru mengisahkan siswa cupu yang pintar tapi selalu dibully. Namun ia memiliki ketertarikan terhadap bela diri. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan orang tua yang sedang mengenalkan seseorang pada anaknya. Ia mengatakan bahwa anak dari teman ibunya akan tinggal serumah mulai hari ini. Terlihat anak teman ibunya itu seorang wanita. Ia memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Lee Min-chae. Laki-laki itu pun turut memperkenalkan diri dengan malu-malu. Ia menjabat tangan Lee Min-chae. "Aku Kim Jae-hyuk." Lee Min-chae menanyakan apakah Kim Jae-hyuk siswa di sekolah SMA Yeongmin. Ia mengatakan juga bahwa dirinya akan mulai sekolah di sana mulai besok. Setelah perkenalan singkat itu, ibunya pun berpamitan pada mereka berdua karena dirinya akan berangkat bekerja. Dan meminta anaknya untuk membantu Lee Min-chae membereskan barang-barangnya. Seketika itu juga, Kim Jae-hyuk merasa canggung karena dirinya tidak pernah berbicara dengan seorang wanita. Kim Jae-hyuk pun dibuat sangat terkejut tatkala Lee Min-chae menanyakan apakah Kim Jae-hyuk memiliki pemantik. Merasa diacuhkan, Lee Min-chae berkata dengan nada tinggi, "Kenapa kau tidak menjawab perkataanku? Kenapa juga kau selalu menundukkan kepala?" Dengan menyeringai, Lee Min-chae mengatakan sesuatu yang membuat Kim Jae-hyuk sangat terkejut. Ia berkata, "Apa kau salah satu dari mereka? Apa kau seorang pecundang?" Singkat cerita, keesokan harinya di sekolah SMA Yeongmin. Terlihat Kim Jae-hyuk sedang dikerumuni teman seangkatannya. Akan tetapi, berbeda dengan Kim Jae-hyuk yang terlihat muram, teman-temannya malahan terlihat senang. Lalu, kita diceritakan awal semester Kim Jae-hyuk. Saat Kim Jae-hyuk duduk sendirian di dalam kelas saat jam istirahat, seseorang datang menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Orang itu mengatakan bahwa wajah Kim Jae-hyuk seperti orang baik. Lalu ia mengatakan bahwa dirinya haus dan meminta Kim Jae-hyuk untuk membelikannya minuman susu pisang. Kim Jae-hyuk menolak, "Kenapa aku harus melakukannya? Pergi beli sendiri saja." Dan di saat itulah Kim Jae-hyuk langsung ditampar tanpa alasan yang jelas. "Dasar jabingan, kalau ku bilang belikan ya belikan, jika kau tidak mau akan kuhajar seperti ini." Sembari memegang pipinya yang memerah karena tamparan sebelumnya, Kim Jae-hyuk bertanya, "Kenapa kau menamparku?" Sembari memberikan tamparan lagi, ia berkata, "Kau pikir kenapa aku menamparmu? Karena kau melawan ucapanku, hahaha, dasar pecundang." Nah, itulah sedikit masa lalu Kim Jae-hyuk yang membuatnya selalu menjadi target para berandalan itu. Orang rambut merah itu berkata sembari mengangkat roti di tangannya, "Hei Jae-hyuk, bukankah sudah kubilang kalau aku tidak suka dengan roti kacang merah? Kenapa kau tetap membelinya?" Lalu Kim Jae-hyuk pun langsung dibogem tepat ke perutnya. "Kau sudah tahu kan, akan ada hukuman jika melakukan kesalahan. Berapa banyak bogeman yang kau mau?" Sembari menahan perutnya yang kesakitan, badannya gemetaran, keringat bercucuran, ia berkata, "3 saja." "Apa? 3? Hahaha, 3 kali 3 jadi 9 bogeman." Tak lama, seseorang berteriak mengingatkan bahwa guru akan segera datang. Dengan menyeringai, si rambut merah berkata, "Hei Jae-hyuk, sisanya kita lakukan setelah pelajaran selesai." Guru mereka pun datang ke kelas sembari membawa sebuah buku. Ia meminta para muridnya untuk segera duduk di kursi masing-masing. Guru itu pun mengatakan bahwa akan ada siswa baru yang masuk hari ini. Terlihat secara bersamaan siswa baru itu pun masuk mengikuti guru di depannya. Kim Jae-hyuk sangat terkejut melihatnya. Ia tak menyangka bahwa siswa baru itu ternyata Lee Min-chae. Setelah Lee Min-chae memperkenalkan diri, guru memintanya untuk duduk di bangku kosong tepat di belakang Kim Jae-hyuk. Mendengar itu ia pun juga terkejut. Ia tak menyangka bahwa dirinya akan sekelas dengan Jae-hyuk. Lalu ia pun melewatinya dengan acuh tak acuh, dan lalu duduk di belakang Kim Jae-hyuk. Tak lama Jae-hyuk dikejutkan dengan kaki seseorang yang menoelnya dari belakang. Terlihat, itu Lee Min-chae. Ia tersenyum sembari memegang lipatan kertas di tangannya, dan lalu melemparkannya tepat ke hadapan Jae-hyuk. Saat Jae-hyuk membukanya, terlihat, ada sebuah pesan yang meminta Jae-hyuk untuk tidak bertingkah seolah-olah mereka saling kenal. Setelah pelajaran selesai, Jae-hyuk beranjak pergi dari bangkunya. Bersamaan dengan itu, ia memberikan lipatan kertas pada Lee Min-chae. Lee Min-chae memperhatikan Jae-hyuk yang beranjak pergi keluar dengan heran. Saat Lee Min-chae membukanya, di sana tertera sebuah peta sekolah itu. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan Kim Jae-hyuk yang sedang dikerumuni di suatu tempat. Si rambut merah itu berkata, "Berapa bogeman lagi yang tersisa?" Jae-hyuk menjawab, 4. Saat bogeman ke-1 dilesatkan, Jae-hyuk memejamkan mata, bersiap untuk menahan rasa sakit, akan tetapi bogeman itu berubah menjadi tamparan yang pelan dan tidak memberikan rasa sakit. Si rambut merah itu mengatakan bahwa dirinya tidak akan membogem Jae-hyuk lagi.
dan ia mengatakan juga bahwa dirinya mendengar Jae-hyuk pintar dalam pelajaran, lalu ia meminta Jae-hyuk untuk membantunya di ujian tengah semester. Dengan keheranan Jae-hyuk menanyakan, bantuan seperti apa? Ia memperjelas bahwa dirinya meminta Jae-hyuk membuatkan kunci jawaban. Lalu seseorang berkata, "Hei Sungbom, kenapa kau tiba-tiba peduli dengan nilai ujian? Akhirnya kita sudah diberitahu nama si rambut merah." Kemudian Sungbom menjawab, "Setelah lulus aku ingin sekolah ke luar negeri." Lalu Sungbom pun kembali bertanya memastikan pada Jae-hyuk, "Jadi bagaimana Jabingan, kau akan membantuku atau tidak?" Jae-hyuk pun hanya terdiam, dirinya sungguh sangat ketakutan dikarenakan jika ia membantunya dirinya akan mendapatkan hukuman jika nantinya ketahuan. Sungbom pun semakin kesal karena Jae-hyuk tidak menjawabnya, ia pun segera memberikan serangan dengan lututnya tepat mengenai perut Jae-hyuk. Seketika itu juga, Jae-hyuk tertunduk kesakitan, tubuhnya gemetaran, isi perutnya berguncang, isian pun muncrat keluar. "Hei Jabingan, kau mau melakukannya atau tidak?" Dengan terpaksa Jae-hyuk pun mengiyakannya. Mendengar itu Sungbom pun menyeringai, ia berkata, "Hahaha, kau membuat keputusan yang tepat. Bukankah akan jauh lebih baik jika aku bisa pergi ke luar negeri bukan?" Namun Sungbom merasa tak nyaman dengan tatapan yang diperlihatkan Jae-hyuk. Ia berkata, "Hei Jae-hyuk, kenapa kau memberiku tatapan seperti itu?" Bersamaan dengan itu ia memberikan bogeman tepat mengenai wajah Jae-hyuk. Lalu ia pun pergi setelahnya sembari melambaikan tangan, "Aku akan menyerahkan ujiannya padamu." Terlihat, Jae-hyuk memegang hidungnya yang mengeluarkan cairan merah. Ia menangis karena selalu saja diperlakukan seperti ini. Sembari meratapi nasibnya, ia memiliki satu keinginan yang terpendam dalam hatinya. "Sejujurnya, dibandingkan belajar, aku lebih menyukai bela diri. Aku ingin mempelajari gerakan-gerakan itu, dan aku ingin membalaskan semua perlakuan mereka itu." Singkat cerita sore pun tiba. Shin memperlihatkan Jae-hyuk yang sedang membantu ibunya memasak, lalu terdengar ibunya yang meminta anaknya memanggil Lee Min-chae untuk makan bersama. Setelah sampai di depan pintu Lee Min-chae, Jae-hyuk memanggil-manggil namanya sembari mengetuk pintu kamarnya, namun tak ada jawaban sama sekali. Saat Jae-hyuk akan kembali turun, ia mendengar Lee Min-chae berkata masuk. Ia mengira bahwa Lee Min-chae memintanya untuk masuk, seketika itu juga ia langsung membuka pintunya. Lalu terlihat, Lee Min-chae yang baru keluar dari kamar mandi sembari bernyanyi. Saat ia melihat Jae-hyuk ia sangat terkejut, dan seketika itu juga, ia mengambil teko di dekatnya dan langsung melemparkannya pada Jae-hyuk. Dan lemparan itu pun tepat mengenai kepala Jae-hyuk. Karena hal itu, Jae-hyuk pun pingsan dibuatnya. Melihat itu Lee Min-chae sedikit panik, ia mencoba membangunkan Jae-hyuk dengan kakinya. Setelah beberapa saat ia menggoyangkan tubuh Jae-hyuk, akhirnya Jae-hyuk terbangun juga. Jae-hyuk pun sangat terkejut melihat kaki Lee Min-chae yang ada di atas perutnya. Lalu ia menanyakan apa yang sedang Lee Min-chae lakukan. Lalu Lee Min-chae bertanya balik, "Apa kau tidak ingat? Tadi kau itu kena lemparan teko sampai pingsan, jadi aku membangunkanmu." Lee Min-chae pun mengira bahwa Jae-hyuk orang mesum. Lalu ia menanyakan kenapa Jae-hyuk masuk ke kamar wanita tanpa izin. Dengan panik Jae-hyuk menimpali bahwa dirinya mendengar perkataan masuk dan ia kira kalau Lee Min-chae memintanya untuk masuk. Lalu Jae-hyuk menjelaskan alasan dirinya datang ke kamar Lee Min-chae. Dirinya disuruh ibunya untuk mengajak Lee Min-chae makan bersama. Setelah itu Shin memperlihatkan mereka yang sedang bersama. Terlihat Lee Min-chae sangat menyukai masakan buatan ibu Jae-hyuk. Ia mengatakan bahwa masakan buatan ibu sangat enak. Sembari tersenyum dengan kedua jempol di pipinya ia mengatakan bahwa itu makan terbaik yang pernah dirinya makan. Ibu Jae-hyuk pun menanyakan alasan Lee Min-chae pindah sekolah. Lee Min-chae menimpali, ia mengatakan bahwa dirinya pindah sekolah karena hanya ingin fokus belajar. Mendengar itu Jae-hyuk sangat terkejut, sampai-sampai ia berteriak tanpa sadar. Seketika itu juga Lee Min-chae memberikan tatapan tajam ke arahnya. Lalu Lee Min-chae menjelaskan bahwa dirinya memiliki kakek yang tinggal di pedesaan di sekitar sini. Kakeknya menjanjikan bahwa ia akan memberikan Lee Min-chae sebuah gedung milik kakeknya jika Lee Min-chae bisa masuk ke universitas di Seoul. Terlihat, Jae-hyuk dan ibunya pun sangat terkejut mendengar hal itu. "Apa? Gedung? Wah, kakekmu keren sekali. Aku iri melihatmu." Dengan wajah yang riang, Lee Min-chae menambahkan bahwa dirinya menjadikan itu sebagai motivasi untuk selalu semangat belajar. Tapi alasan lainnya aku pindah ke sini bukan karena itu saja. Alasan lainnya karena di kampung halamanku tidak ada sekolah yang cukup bagus. Lalu Lee Min-chae mengatakan bahwa dirinya juga selalu rajin olahraga dan selalu mendapatkan kejuaraan di sekolah lamanya. "Jadi, soal belajar adalah hal yang baru bagiku. Itulah alasanku datang ke sini." Ibu Jae-hyuk pun menanggapi itu dengan antusias. Ia mengatakan bahwa Lee Min-chae telah mengambil keputusan yang tepat. Dan ia juga menyemangati Lee Min-chae dengan mengatakan belajarlah yang keras dan jadilah pemilik gedung itu. Lalu Ibu Jae-hyuk menambahkan sembari menepuk punggung Jae-hyuk. Ia berkata bahwa anaknya adalah orang yang sempurna untuk membantu Lee Min-chae belajar. Ibu Jae-hyuk mengatakan juga bahwa Jae-hyuk ini top ranking 1 di setiap pelajaran di sekolahnya.
Mendengar itu Lee Min-chae sangat terkejut tak percaya dengan apa yang ia dengar barusan. Apa? Kamu, ranking 1? Lee Min-chae bertanya dengan keraguan di hatinya. Apa kau benar-benar ranking 1? Jae-hyuk pun mengiyakan, lalu ibunya menambahkan, meskipun anaknya itu tidak terlihat pintar, tapi anaknya itu tidak pernah kehilangan posisi teratasnya. Ya, mungkin terlihat sedikit bodoh. Dia cerdas seperti ibunya, aku salah telah meragukannya, gumam Lee Min-chae sembari memandangi Jae-hyuk. Setelah makan malam selesai, Lee Min-chae berkata pada Jae-hyuk, "Hei pecundang, aku ingin bicara denganmu di luar." Kemudian Shin memperlihatkan mereka berdua yang sedang menuruni tangga. Beberapa saat kemudian, terlihat Lee Min-chae yang akan nyebat, ia meminta Jae-hyuk untuk mengajarinya belajar. Mendengar itu Jae-hyuk sangat terkejut. Apa? Belajar? Sembari berbalik Jae-hyuk berkata, "Tidak." Mendengar itu Lee Min-chae bertanya alasan Jae-hyuk menolak mengajari dirinya. Sembari melangkah menaiki tangga Jae-hyuk menjelaskan, "Aku benci para berandalan yang suka membuli, jadi pada intinya, aku tidak mau mengajari para pembuli belajar. Habiskan rokokmu dengan cepat dan jangan malam-malam kembali ke rumah." Lee Min-chae pun terdiam sembari memperhatikan Jae-hyuk pergi. Tak lama ia pun berteriak, "Hei Jae-hyuk, jika kau mau mengajariku belajar aku akan mengenalkanmu pada wanita di kelas, ada banyak wanita cantik yang dekat denganku." Jae-hyuk pun tak menghiraukan dan terus berjalan. Dalam hatinya Jae-hyuk bergumam, memangnya kenapa kalau mereka cantik, mungkin saja mereka juga pembuli. Tak lama dari itu, Jae-hyuk mendengar seseorang yang berkata, "Hei cantik, kenalkan aku pada mereka." Seketika itu juga Jae-hyuk terdiam dan langsung berbalik melihat ke arah Lee Min-chae. Terlihat ada 3 orang pria yang menghampirinya, orang berbadan gemuk dengan tato di lengannya berkata, "Tapi kalau dilihat-lihat kau juga cantik, jadi tidak perlu memperkenalkan mereka, kau saja sudah cukup." Lalu orang itu mengajak Lee Min-chae minum bersama, terlihat Lee Min-chae menundukkan kepala sembari merangkul lututnya. "Tidak, terima kasih ajakannya, jadi silahkan pergi dari sini." "Kenapa kau jutek sekali? Ayolah, jangan jual mahal, kau jelas-jelas membutuhkan seseorang menemanimu bukan? Akan kupastikan kau tidak akan kesepian," ujar pria itu sembari menarik tangan Lee Min-chae. Jae-hyuk pun sangat panik melihat itu, ia dibuat kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Lee Min-chae menjawab sembari menghantamkan lututnya tepat ke wajah si pria gemuk itu. "Ya, aku butuh seorang laki-laki, tapi kau hanyalah babi sialan." Melihat itu, teman dari si pria gemuk itu pun menerjang. Melihat itu Lee Min-chae tak gentar, ia langsung melesatkan pukulan dan tepat mengenai wajahnya. 2 orang pun berhasil ditumbangkan, yang tersisa tinggal pria berotot. Lalu pria itu pun menyerang memukul, akan tetapi Lee Min-chae berhasil menghindarinya dengan menunduk, lalu memberikan serangan. Balik dengan sikutnya tepat ke arah wajahnya, 3 orang pun berhasil ditumbangkan dengan 1 serangan.